Messi berpotensi tantang timnas Indonesia. Express ASI tak mau timnas maju. Vietnam menolak kekalahan, timnas dituding licik. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Messi berpotensi tantang timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari timnas Argentina yang dikabarkan akan ke Indonesia sebagai salah satu pertimbangan daerah untuk menggelar pertandingan FIFA Matchday periode Maret 2024. Namun kali ini timnas Argentina tidak menghadapi timnas Indonesia. Kabarnya Argentina akan melawan Pantai Gading dan Nigeria pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA memiliki rencana menghelat laga-laga itu di tempat netral. Jurnalis ternama Argentina Leo Paradiso kemudian membocorkan negara-negara yang menjadi pilihan AFA dan Indonesia menjadi satu di antaranya. Ada kesepakatan lisan Argentina akan menghadapi Nigeria dan Pantai Gading. Ada opsi lokasi pertandingan, yakni Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India. Tulis jurnalis ESPN Argentina tersebut. Sebelumnya, Argentina pernah melakoni laga FIFA Matchday di tempat netral. Momen itu terjadi ketika Argentina bersua Australia di Cina pada Juni 2023 lalu. Diketahui Indonesia memang bukan negara yang asing bagi Argentina. Pada tahun lalu, tim Tenggo juga sempat merapat ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Kala itu, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Julian Alvarez dan kawan-kawan. Namun pertandingan kurang klimaks karena tidak dihadiri mega bintang Lionel Messi. Andai kabar kembalinya Argentina ke Indonesia terrealisasi, Messi menjadi salah satu figur yang dinanti karena punya basis penggemar besar di tanah air. Express ASI tak mau timnas maju. PSSI sejak kepemimpinan Erick Thohir memang gencar melakukan naturalisasi pemain-pemain keturunan. Sebut saja nama-nama seperti Saint Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner hingga yang terbaru Jay Ises. Mereka adalah nama-nama pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI. Kini PSSI juga sedang berusaha menaturalisasi Tom Hai, Nathan Joan, Ragnar, dan Martin Paes. Terkait hal ini, mantan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi menilai program naturalisasi pemain ini perlu dievaluasi. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sehingga ia menilai bahwa Indonesia tidak terlalu perlu melakukan naturalisasi sebab jumlah penduduk di Indonesia mencapai 200 juta lebih. Edi menambahkan bahwa akar rumput perlu menjadi perhatian agar bisa menghasilkan pesepak bola berkualitas. Dia menyebut PSSI bersama pemerintah harus bisa bekerja sama untuk memberikan fasilitas terbaik sepak bola mulai dari tingkat desa. Lebih lanjut, Edi menganjurkan PSSI untuk memaksimalkan kompetensi Ratu Tisha Destria sebagai wakil ketua PSSI untuk merumuskan konsep sepak bola ke akar rumput. Ratu Tisha mempunyai konsep yang cukup bagus. Saya yakin sekali kalau konsep Tisha dilaksanakan sampai ke tingkat provinsi, akan banyak pemain bagus yang dihasilkan. Jelas Edi Rahmayadi. Vietnam menolak kekalahan, timnas dituding licik. Timnas Vietnam berharap agar Doan Van Gaal sembuh dan bisa bermain pada duel lawan timnas Indonesia. Sebab dengan pengalaman yang dimiliki, Doan Van Gaal diyakini bisa jadi senjata ampuh. Vietnam bakal memainkan dua laga melawan Indonesia pada Maret 2024 nanti pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan pertama akan dimainkan di markas skuad Garuda, yakni Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret mendatang. 5 hari berselang, giliran Vietnam yang bakal menjadi tuan rumah. Vietnam akan menjamu Indonesia di Stadion My Ding.
Jelang duel penting ini, kedua tim sempat berjumpa di Piala Asia 2023 lalu. Vietnam kalah dengan skor 0-1 setelah gawangnya dibobol Asnawi Mangkualam. Laga antara Vietnam dan Indonesia acap kali berjalan dengan tensi tinggi. Media Vietnam dan Tri menyebut kekalahan di Piala Asia 2023 terjadi karena kubu Indonesia bermain lebih licik dan berpengalaman. Mayoritas pemain Vietnam peserta Piala Asia 2023 masih terlalu muda, belum berpengalaman dan lemah kemampuannya untuk bersaing duel dengan pemain Indonesia yang lebih licik. Tulis media Vietnam dan Tri. Vietnam memang kehilangan banyak pemain senior di Piala Asia 2023. Beberapa pemain cedera dan tidak bisa dibawa ke Qatar. Hal itu membuat pelatih Philip Troshi harus membawa banyak pemain dari kelompok usia ke Qatar. Salah satu pemain kunci timnas Vietnam yang diharapkan bisa bermain pada duel lawan Indonesia adalah Doan Van Hau sang bek kiri. Doan Van Hau punya mental yang kuat dan biasa terlibat friksi dengan pemain timnas Indonesia. Selain itu, dirinya bisa dimainkan pada posisi bek kiri dan bek tengah. Jika Doan Van Hau pulih dari cederanya sebelum kualifikasi Piala Dunia, itu akan menjadi pertanda baik bagi tim Vietnam. Sementara itu, di lini tengah, pelatih Troshi masih memiliki gelandang bertahan Nguyen Du Chin dan gelandang serang Nguyen Hoang Duc andalannya. Menarik dinanti bagaimana kiprah Vietnam dalam laga kontra Indonesia kelak. Apakah Indonesia akan kembali membakukan Vietnam ataukah sebaliknya?